فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. بارك الله فيكم ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati al-Ajurrumiyati yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Sunhaji rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, asyahir bibni Ajurrum, yang dikenal dengan Al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita masih pada bab nawasikh al-mubtada' wal khabar, penasikh yang maksudnya pengerubah hukum dari kedudukan awalnya mubtada' dan khabar menjadi antara kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dhanna wa akhwatuha. Dan sekarang kita membahas tentang dhannantu wa akhwatuha atau dhanna wa akhwatuha. Karena kita sudah membahas tentang kana wa akhwatuha yang amalannya itu adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar, yang inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar, ya kan? Adapun dhannantu wa akhwatuha, ya, itu beramalannya, atau dhannantu wa akhwatiha itu amalannya adalah tansibul mubtada'a wal khabara ala annahu maf'ulani lah. Baik, kita baca, tidak perlu perpanjang lebar. Kita membaca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan aja ya di syarahnya. Karena kalau mau dipanjangkan di kitab Qatrul Nada misalnya, itu kita panjangkan lebih banyak lagi kalau mau Anda jelaskan. Kita baca, ambil saja apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Jurrum rahimahullah, dhanantu wa akhwatuha. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Jurrum rahimahullah, wa amma dhanantu wa akhwatuha. Adapun dhanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara ala annahuma maf'ulani laha. Bahwasanya dia menasabkan mubtada' dan khabarnya, bahwasanya keduanya tersebut gitu ya, dihukumi sebagai maf'ulani laha, adalah maf'ul. Duanya itu sebagai maf'ulun bihi dari fi'il dhanantu, ya. Nah, ini sebenarnya muallif, yani al-imam musannif al-Imam Ibnu Jurrum rahimahullah, nanti dijelaskan kenapa beliau memasukkan bab dhanantu ini di bab al-marfu'at, padahal ya, ini seharusnya dimasuknya di mana? Di pada bab al-mansubat, ya kan? Karena kita belum membahas tentang maf'ulun bihi kan, ya kan? Itu nanti di bab mansubat. Kita belum bahas, tapi kita sudah di-spill oleh al-Imam Ibnu Jurrum rahimahullah. Taib. Nanti kedudukannya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu artinya objek, kan ya? Objek yang mana bisa dibaca fathah asalnya, dibaca ya kan? Dibaca alif gitu ya. Taib. Apa saja? Wahiyya, yaitu dhanantu wa hasibatu wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu wa sami'tu. Ya. Dhanantu, aku menduga, wa hasibtu, ya. Nah, antum ada sedikit catatan nih, kan ya. Wa hasib nanti dijelaskan ya. Maknanya itu di sini, di syarahnya ini. Antum perhatikan dulu bahwasanya sami'tu ini itu dikritik oleh para ulama, dia bukan termasuk dhanantu wa akhwatuha, karena dia menasabkan satu fi'il saja, satu objek saja. Makanya nanti dia termasuk apa? Af'alul hawas, yakni fi'il-fi'il yang panca indera. Nanti dijelaskan oleh Syekh Hasan.
Nah, sebagian para ulama mengkritik Al-Imam Ibnu Jarrum bahwasanya sami'tu ini dia tidak termasuk dari dzanantu wa akhwatuha. Ya. Wa khiltu wa za'amtu wa ra'aitu. Jadi dzanantu hasibtu wa khiltu wa zamtu wa ra'aitu wa alimtu wa wajadtu wa takhadtu wa ja'altu, kecuali wa sami'tu ini dia bukan dzanantu wa akhwatuha. Tapi nggak apa-apa, kita baca ya, ambil pendapat Al-Imam Ibnu Jarrum dulu. Adapun artinya ini hampir semuanya rata-rata sama, tapi dilihat saja konteksnya apa. Zanantu Zaidan qa'iman. Aku menduga, ya. Aku mengira Zaid itu berdiri. Wa ra'aitu Amron syakhisan. Dan aku melihat, ya, Amron. Tapi dhanna ini dia ra'a itu bukan selalu bermakna aku melihat, ya. Tapi dia sebagai apa? Sebagai bahwasannya ra'a itu maknanya ada hissiyah, ada al-basariyah. Nah, ra'a ini dia salah satu termasuk fi'il yang mana fi'ilnya ini dia menasabkan dua isim. Ya kan? Atau memaf'ulun bihikan, ya, mubtada dan khabarnya. Ya kan? Asalnya kan amrun syakhisun. Ketika dimasukin fi'il ra'a itu jadi ra'aitu amran syakhisan. Amran pertama ini sebagai apa? Maf'ulun bihi pertama, syakhisun sebagai maf'ulun bihi kedua. Ini juga maf'ulun bihi pertama, qa'iman maf'ulun bihi kedua. Berbeda nanti dengan sami itu. Ya, sami itu. Itu berbeda dengan sami itu. Antum perlu di garis bawahi seputar sami itu. Wa ma asbaha dzalika, dan yang apa yang serupa dengan hal tersebut. Asyarh, penjelasan. Wa adadu dhanna wa akhwatiha. Kita baca, qala Syekh Hasan hafizahullah, wa adadu dhanna wa akhwatiha, dan adat, maksudnya hitungan saudara-saudara dari zonna dan saudari-saudarinya. Dzakaral musannifu asyaratan. Musannif itu menyebutkan ada 10. Wassahihu tis'atun. Yang benar ada 9. Itu yang katanya itu. Wasami itu ini. Ya. Zonantu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dikritik oleh para ulama. Sami itu bukan termasuk zonantu akhwatuha. Yang benar adalah 9. Kata pendapat yang lebih kuat, ya. Itu juga dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari, ya. Beliau tidak memasukkan di dalam qatrun nada sami'atu, ya, di bab dhanna wa akhwatuha. Wa tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan dhanna wa akhwatuha yang 9 ini dia terbagi menjadi 4. Maknanya ketika kita menerjemahkan, ya. Al-awwalu ma yufidu dhann. Yang pertama itu dia memberikan makna dhann, dugaan, mengira-ngira, gitu ya. Wa huwa arba'atu af'alin, dan dia ada 4 fi'il. Dhanantu wa hasibtu wa khiltu wa za'amtu. Ya, dhanantu aku menduga, wa hasibtu sama aku menduga, dhann wa khiltu aku menduga, wa za'amtu aku menduga, sama. Maknanya sama, ya. Yang kedua, as-tsani ma yufidul yaqin. Apa-apa yang memberikan faedah al-yakin, ya. Wa huwa salasatu af'ali, dan dia ada 3 fi'il. Ra'aitu wa alimtu wa wajadtu, ya. Ra'aitu Zaidan qa'iman, misalnya. Aku benar-benar melihat Zaid berdiri, gitu ya. Wa alimtu wa wajadtu. Yang asalis, yang ketiga adalah yufidu tasir, memberikan faedah tasir. Tasir itu diberikan oleh beliau. Faedah apa itu? Wal intiqala min halatin ila halatin ukhra. Ya, perubahan dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lainnya. Contoh, belum dikasih contoh, ya. Wa huwa isnan. Dan dia ada 2, ittakhadtu wa ja'altu. Nah, itu tasyir, maknanya tasyir, ikhwan, ya. Tonton tahu. Apa itu tasyir? Tasyir itu adalah al-intiqal min halatin ila halatin ukhra. Ya. Perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Ya, itu yufidu tasyir, ya. Misalnya apa? Kita ambil contoh ittakhadtu, apa ya? Nanti mungkin diberikan oleh Syekh Hasan, ya. Dicontoh oleh beliau, ya. Apa? Coba Anda kasih pikir-pikir dulu, kan. Apa ya? Misal ittakhadtu
Zaidan sadiqan, ya. Aku memilih Zaid gitu ya sebagai seorang teman. Mungkin beliau dulu musuhan sama Zaid gitu ya. Mungkin sebelumnya belum berteman. Ittakhadtu Zaidan sadiqan. Nah, sadiqan yang pertama itu sebagai maf'ulun bihi. Zaidan itu sebagai maf'ulun bihi. Sadiqan di sana sebagai maf'ulun bihi tsani. Nah itu, i'rabnya begitu. Berbeda nanti dengan sami itu. Yang keempat, kita bahas yang keempat, ar-rabi. Ma yufidu husulan nisbati fi sam'i wa huwa fi'lun wahidun wa huwa sami'atu. Ya. Dan dia itu memberikan apa-apa yang memberikan husulun nisbah, sampainya sebuah nisbah, penisbatan fi sam'i, pada pendengaran, wa huwa fi'lun wahidun, dan dia itu adalah satu fi'il saja, yaitu sami itu. Nah, contoh ya, Ana beri kasih contoh. Sami itu misalnya, sami itu Zaidan qa'iman. Nah, qa'iman di sana dia bukan sebagai maf'ulun bihi tsani, ya, tapi dia sebagai apa? Nah, antara kalau dia dijelaskan oleh Syekh Hasan di sini, kalau dia setelah nakira, nah, nih dijelaskan oleh Syekh Hasan sini, ya. Nanti Ana beri contoh ya. Kita ingat contohnya apa? Sami itu contoh. Sami itu Zaidan qa'iman. Ya kan? Kalau dia menggunakan zonantu, berarti Zaidan qa'iman ini sebagai apa? Sebagai ini maf'ulun bihi pertama, ini maf'ulun bihi kedua. Nah, ketika kita menggunakan hasib itu sama, maf'ulun bihi pertama, maf'ulun bihi kedua. Nah, berbeda kita menggunakan sami'at. Kita baca apa penjelasan dari oleh Syekh. Wa sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidah. Dan sami'a lafaz maksudnya ini boleh ditasrif, karena sami'a, sami'u, sami'at dan seterusnya itu. Wa sami'a la tansibu illa maf'ulan wahidah. Dan sami'a itu dia tidak menasubkan kecuali satu maf'ulun bihi saja. Li'annaha min af'alil hawas. Dikarenakan dia termasuk fi'il-fi'il hawas, panca indera. Wa af'alul hawas, dan fi'il-fi'il hawas allati hiya, yaitu sami'a wa dhaqa wa absara, ya, wa lamasa wa syamma, ya. Baik. Itu merupakan apa? Ia merupakan af'alul hawas atau af'alul hawas, dan hawas ya, tapi hawas yaitu fi'il-fi'il panca indera. Sami'a artinya mendengar, dhaqa artinya apa namanya, merasakan atau mengecap rasa gitu ya. Absara melihat, lamasa gitu ya, artinya menyentuh, syamma ya syummu gitu kan, mencium bau gitu. Mencium bau. Kata beliau ya, hafizahullah taala, la tansibu illa maf'ulan wahidah. Dia tidak menasabkan kecuali satu maf'ulun bihi saja. Ya kan? Fa in kana al-maf'ulu ma'rifatan, apabila maf'ulnya itu berbentuk ma'rifat. Maf'ulun bihinya yang pertama itu berbentuk ma'rifat, bukan yang pertama ya. Yang setelahnya itu berbentuk ma'rifat karena dia cuma satu maf'ulun bihi saja. Fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin ala hal. Maka dia sebagai hal, ya kan? Jumlah setelahnya itu dihukumi sebagai hal, atau kalimat setelahnya itu dihukumi sebagai hal. Masalan, kita kasih contoh. Sami'tu Zaidan qa'iman. Ya. Sami'tu Zaidan qa'iman. Jumlah maksudnya yang setelah lafaz Zaidan ini apa? Dia ma'rifat. Ya. Berarti dia fi mahalli nasbin ala hal. Qa'iman sebagai hal. Ya. Qa'iman i'rabnya sebagai hal, bukan sebagai apa? Maf'ulun bihi tsani, bukan. Tapi dia sebagai hal. Nah, berbeda ketika kita merubahnya menjadi apa namanya? Yang Zaidan ini sebagai isim nakirah. Misal sami'tu rajulan qa'iman. Sami'tu rajulan qa'iman. Nah, dia bukan sebagai hal lagi. Tapi sebagai apa?
li'annal jumlatal ba'dal ma'arif ahwal. Kita habiskan dulu bahwasanya jumlah setelah ma'rifat itu dia adalah sebagai hal. Wa in kana nakiratan, dan jika dia sebagai nakirah, fal jumlatul lati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu. Dan jumlah yang jatuh setelahnya itu bermahal nasab dan dia sebagai apa? Sifat, sebagai na'at. Li'annal jumala. Ya, nanti baca jumlah atau jumlah ya. Ini benar jumlah ya. Maksudnya jamak dari kata jumlah. Li'annal jumala ba'dal ma'arif ahwal. Wa in kana nakiratan fal jumlatu allati ba'dahu fi mahalli nasbin sifatun lahu li'annal jumala ba'dan nakirati sifatun. Jumlah yang sudah sempurna dan dia apabila berbentuk isim ma'rifat maka dia sebagai hal. Kalau dia berbentuk isim nakirah maka dia sebagai sifat. Misal sami'tu rajulan qa'iman. Rajulan di sini dia adalah isim nakirah. Rajulan di sini adalah isim nakirah. Isim nakirah. Maka qa'iman di sini bukan sebagai fi'il tsani atau sebagai hal, tapi dia sebagai apa? Sebagai na'at. Baik. Itu ikhwan ya. Kita lanjutkan ikhwan ya. Fa in qila, jika dikatakan ya. Limadha dzakara al-musannif? Kenapa musannif yani al-Imam Ibnu Ajurrum rahimahullah taala rahmatan wasi'atan zanantu akhwatuha. Pokoknya akhwataha ya. Ini kan jamak muannas salim ya. Kalau dia pengen ini dijadikan susun sebagai maf'ulun bihi wa akhwatiha ya kan. Salah cetak. Kenapa musannif meletakkan zanantu akhwatuha fil marfu'at, maksudnya fi babil marfu'at, pada bab al-marfu'at, wa haqquha an tuzkara fil mansubat, yang mana sebenarnya haknya itu seharusnya diletakkan pada bab mansubat ya kan. Sebelumnya ada bahas. Qila dikatakan istidradan wa tatmiman li aqsamin nawasih ya. Istidradan maksudnya keluar dari topik pembahasan dijelaskan oleh beliau, wa tatmimam untuk alasannya apa? Untuk menyempurnakan aqsamin nawasih. Untuk menyempurnakan jenis-jenis nawasih. Nawasih kan ada 3. Pada mubtada dan khabar ya. Ada kana wa inna dan dhanna. Nanti ada lagi kada, ya, kitab yang setelahnya, kitab di level-level selanjutnya. Nah, untuk istidradan wa tatmiman li aqsamin nawasih. Beliau keluar dari topik pembahasan untuk menyempurnakan jumlah nawasih, pembagian nawasih. Wal istidradu, apa itu istidrad? Huwa dzikru syai'in, menyebutkan sesuatu ya, fi ghairi mawdi'ihi limunasabatin, selain pada judulnya untuk mencocokkan saja. Maksudnya gini, ada seseorang tuh kan kadang keluar lepas ketika ustaz tuh lagi ceramah ya kan, lagi bahas bab apa misalnya bab nahwu, dia agak bahas di di sirah, nyimpang sedikit karena mungkin ada pembahasan di bab nahwu tersebut cocok dengan kisah tersebut yang di sirah itu, mungkin begitu ya. Itu namanya istidrad. Contoh yang pertama, badul amthilah. Kita baca sebagian contoh ya, ba'du itu sebagian contoh ya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan. Dan aku menyangka ya, aku mengira hari kiamat itu tidaklah akan datang. Maksudnya tidak akan terjadi. As-sa'ata ini sebagai apa? Sebagai maf'ulun bihi pertama, qa'imatan sebagai maf'ulun bihi kedua. Wa narahu qariba, dan aku melihat ya. Wa narahu qariba, atau dan kami memandangnya akan pasti terjadi, gitu ya. Dhamir ini yang pertama ini sebagai apa? Maf'ulun bihi pertama, qariban sebagai maf'ulun bihi kedua. Itu untuk harus tengok maknanya apa. Ra'a itu maknanya af'alul yakin, ya, berarti yakin gitu ya. Baik. Yang selanjutnya, wattakhadallahu Ibrahim khalil. Dan
Mana? Ittakhadha maknanya tadi apa? Ini, yufidu tasyir. Yufidu tasyir itu apa maksudnya? Yang Anda jelaskan sebelumnya itu bahwasanya intiqalu syai' intiqalu min halatin ila halatin ukhra. Berpindahnya suatu keadaan dari keadaan yang lainnya. Berarti wattakhadallah di sini wattakhadallahu Ibrahim khalila. Ini maf'ulun bihi pertama, ini maf'ulun bihi kedua. Awalnya Ibrahim itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau bukan khalil Allah. Kemudian Allah angkat. Makanya menggunakan lafaz ittakhad, ya. Itu namanya af'alu tasyir. Makna tasyir. Dan contoh lagi faja'alnahu haba'an mansur. Maka kami jadikan amalannya itu seperti apa? Haba'an mansura. Haba'an mansura ini debu-debu yang berterbangan. Ya. Debu-debu yang berterbangan. Baik, itu Al-Furqan ya, surah Furqan. Selanjutnya, sami'na fatan yadhkuruhum. Kami mendengar pemuda yang menyebutkan mereka. Maksudnya, fatan yang pertama ini sebagai maf'ulun bihi. Karena sami'na itu bukan bagian dari dhanna wa akhwatuha, ya kan? Ya kan? Kita sepakati itu. Dhanna wa akhwatuha bukan bagian dari dhanna wa akhwatuha, menurut pendapat Syekh Hasan juga dan pendapat Al-Imam Ibnu Hisham ya. Yadhkuruhum. Nah, apabila ada jumlah yang sempurna setelahnya itu adalah isim nakirah, maka dia sebagai apa? Sifat, ya. Nah, yadhkuruhum ini sebagai apa? Sifat. Karena fatan ini apa? Nakirah. Selanjutnya, wasami'tun, selanjutnya ya. Wasami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ya. Dan aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nah, ini sebagai an-nabiyya sebagai maf'ulun bihi, yaqulu ini sebagai apa? Hal, ya. Karena jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat, ya, mana tadi faedahnya dari Syasan? Li'annal jumla ba'dal ma'arifi ahwal. Jumlah yang jatuh setelah isim ma'rifat maka dihukum sebagai ahwal, hal, sebagai hal. Kita belum bahas hal, ya. Nah, yaqulu di sini sebagai hal. Baik. Wa hunaka af'alun tansibu maf'ulaini. Di sana ada fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul. Walaysat min dhanna wa akhwatiha, dia tidak termasuk dhanna wa akhwatuha. Kasa a'ta. Seperti contohnya apa? Kasa dan a'ta. Tayyib. Barakallahu fikum ya ikhwan. Itu saja yang bisa dapat kita ambil, ya. Kasa itu artinya memakaikan pakaian bisa. Ya. A'ta itu memberi, ya. Tayyib. Atau menyelimuti kasa itu, ya. Tayyib. Mungkin itu saja yang dapat Anda sampaikan, ya. Semoga yang singkat ini dapat Anda pahami. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya pada babun na'at. Insyaallah ta'ala bismillah. Semoga apa yang sedikit ini manfaat dan semoga apa yang sedikit ini bisa dipahami. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum.